bicara mengenai produk digital yang dari luar negeri ini, sebenarnya kalau dari ketentuan yang ada sekarang pun itu sudah terutang PPN. Cuma mekanismenya adalah konsumen yang di dalam negeri itulah yang harus menyetor sendiri PPN-nya sebesar 10%. Dan ini tidak berjalan dengan baik karena sifatnya yang retail masif seperti itu. Uh, oleh karena itu mekanismenya kita ubah. Jadi ini bukan jenis pajak baru, itu yang perlu saya tekankan. Ini PPN yang selama ini pun sebenarnya sudah ada, sudah terutang. Nah, cuma mekanismenya yang kita ubah, bukan lagi konsumen di dalam negeri yang menyetor, tetapi kita meminta kepada providernya untuk memungut dan kemudian mereka menyetorkannya ke negara. Jadi perubahan mekanisme saja yang kita lakukan melalui Perpu 1 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020 dan PMK yang kemarin kita terbitkan itu. Mekanismenya kita berubah, para provider atau yang tadi disebut Netflix atau apa itu ketika memberikan jasa atau menjual kepada konsumen di dalam negeri Indonesia, mereka yang akan memungut PPN-nya dan kemudian menyetorkan ke negara. Seperti itu, Mas. Ya, Pak Hastu, ini juga kan berarti bisa dikatakan nantinya dari total pendapatan yang diraup oleh platform digital dari yang luar negeri begitu, akan 10% yang akan disetorkan begitu dalam bentuk pajak kepada pemerintah begitu, Pak? Ya, betul. Jadi dari yang mereka jual di dalam negeri inilah 10%-nya ada PPN di situ dan itu yang mereka harus setorkan ke pemerintah Indonesia gitu. Benar, Mas. Nah, ya, Pak Hastu, ini kalau kita tahu Netflix ini sudah lama begitu dikenal ataupun masuk juga ke Indonesia. Apakah nanti ini pemungutan pajaknya sistemnya dihitung dari tahun mereka masuk atau memang dihitung dari per 1 Juli 2020, Pak? Ya, jadi karena seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya sekarang pun atau sebelum ini berlaku nanti, ini kan sudah terutang. Cuma mekanismenya kan konsumen yang harus tersendiri. Nah, kita memperlakukan ini yang dengan mekanisme yang baru ini tentunya ke depan setelah peraturan ini ada. Jadi tidak akan kita hitung ke belakang lagi karena memang belum menjadi kewajibannya si Netflix atau OTT tadi untuk memungut kemarin itu. Nah, ke depan saja Juli nanti baru mereka akan memungut dan menyetorkan kepada pemerintah Indonesia. Itu, Mas. Berarti memang caranya diubah begitu ya, Pak ya. Yang sekarang itu Netflix yang harus menyetorkan begitu 10% dari berapa jumlah pendapatannya kepada pemerintah tentunya melalui Ditjen Pajak. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, total berarti berapa produk digital, Pak, yang harus membayarkan kewajiban pajak 10%-nya ini, Pak? Ya, ini kalau kita bicara produknya, jadi kalau kita bicara objek ya, sebenarnya kalau kita bahasa teknis kita di peraturan itu sangat banyak ya. Tapi kalau kita bicaranya adalah ini memang range yang sangat luas, produk semua jenis produk digital yang berasal dari luar negeri. Ambil contoh saja seperti games, tadi sempat disebutkan game-game yang dari luar negeri dimainkan online semacam itu atau di-download online. Kemudian film-film, musik, video-video, kemudian seperti jasa-jasa lain yang dari luar negeri atau penggunaan contohnya seperti software komputer, software handphone yang di-download di dalam negeri kemudian harus itu berbayar. Nah, itu semua sebenarnya mencakup seluruh produk digital yang dari luar negeri dan nanti mereka providernya ini memungut menyetor ke negara sepanjang mereka nanti ditunjuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.